Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar urip. Kali ini kita membahas mengenai mengitari roda kehidupan. Bersyukur adalah kunci keberhasilan hidup, dan sebaliknya kufur adalah kunci kegagalan hidup. Keberhasilan atau kesuksesan hidup sering kita hubungkan dengan kenikmatan hidup dan sering disimbolkan dengan surga. Sedangkan kegagalan atau ketidaksuksesan dihubungkan dengan siksaan hidup atau azab yang pedih yang sering disimbolkan dengan simbol neraka. Bila hal ini kita pahami dengan benar atau kita yakini, maka kita tidak perlu menghayal kenikmatan surga atau takut dengan siksaan neraka suatu saat kelak. Keduanya dapat kita rasakan sekarang. Memohon petunjuk jalan yang lurus atau ihdinas siratal mustaqim adalah jalan menuju mensyukuri hidup. Hal ini sangat terasa bila kita memang telah sadar bahwa hakikat hidup adalah rohani kita. Dan bila kita bicara tentang hidup, maka mau tak mau kita akan menanyakan tujuan hidup, dan itu pun tak mungkin lepas dengan asal-usul hidup. Untuk itu Al-Quran telah menyediakan jawabannya, yaitu kalimat istirja atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, di mana orang Jawa biasanya menyebutnya dengan istilah sangkan paraneng tumati, asal usul dan tujuan hidup. Ketika kita bicara tentang tubuh atau raga, maka secara nyata jelas semula kita tidak ada. Ini terbukti bahwa ketika orang tua kita belum menikah, tentu kita tidak ada. Dan bila orang tua kita atau kakek nenek kita sekarang telah tidak ada, adalah bukti jelas bahwa tubuh manusia semula tidak ada di dunia, lalu ada dan kemudian kembali tidak ada. Lalu bagaimana dengan roh kita? Jika tidak karena diterangkan melalui kitab-kitab suci yang ada di semua agama, sulit bagi kita untuk mengetahui kapan hadirnya roh kita dalam diri kita. Nyatanya sekarang kita hidup, artinya tahu-tahu hidup untuk sementara waktu, kemudian mati atau meninggal dunia. Manusia tidak mampu menyaksikan kelahirannya sendiri, hanya mampu menyaksikan kelahiran orang lain. Karena begitu bayi lahir, matanya terpejam hingga beberapa bulan. Jadi tidak mungkin mengetahui siapa yang melahirkannya. Bila sekarang kita mengenal ibu bapak kita beserta seluruh anggota keluarga, itu karena orang tua kita yang mengenalkannya. Tidak salah bila orang Jawa menyebutkan Pangeran Katon atau Tuhan yang kelihatan oleh mata. Bukti penghargaan kita kepada orang tua kita yang telah berjasa menjadi penyebab kita hadir di dunia ini. Tanpa orang tua kita tidak mungkin ada. Dalam tradisi Islam disebutkan ridho wahu fi ridhol walidain. Ridho Allah ada pada ridho orang tua. Namun sungguh sayang, masih banyak di antara kita yang belum mampu menerapkan kalimat ini dengan benar. Banyak orang tua kita menuntut secara sepihak agar anak taat sepenuhnya tanpa kausalitas atau hubungan sebab akibat. Sehingga ada anggapan bahwa yang durhaka pastilah si anak. Anak durhaka, tidak ada istilah orang tua durhaka. Mestinya bila kita telah sadar sebagai orang tua harus meridhoi anak, dan sebagai anak harus mencari ridho orang tua,
sehingga ada titik temu sebagaimana ketika orang bersalaman. Orang tua sayang kepada anaknya, dan anaknya sepenuhnya menghormati orang tuanya sebagai kepanjangan tangan Tuhan. Dan orang tualah yang seharusnya menjelaskan tujuan hidup kepada si anak, termasuk menjelaskan arti nama dan tujuan pemberian nama kepada anaknya. Contohnya adalah bila sekarang kita bernama Satrio Utomo, orang tua kita pasti menginginkan kita menjadi seorang kesatria yang utama, yaitu orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, yang selalu mengutamakan kepentingan orang banyak daripada diri sendiri, yang rela menderita demi menolong orang lain. Mengetahui rahasia nama diri termasuk salah satu mengetahui tujuan hidup. Nama tiada pisah dengan benda, asma tiada pisah dengan zat. Mungkinkah kita membeli gelas hanya dapat namanya saja tanpa wujudnya? Mungkinkah kita merokok hanya merek rokoknya saja tanpa wujudnya rokok? Mustahil mengetahui tujuan hidup bila tanpa mengenal asal-usul hidup. Mustahil kita dapat pulang dari bepergian tanpa mengetahui dari mana kita berangkat. Bila kita berangkat dari ketiadaan, maka kita pun akan pulang menuju ketiadaan. Bila kita yakin bahwa hidup adalah garis lingkaran dan bukan garis lurus atau garis datar, sebagaimana lingkaran jam dinding, ketika kita berangkat dari jam 12, maka akan kembali ke jam 12. Terus begitu dan begitu terus, berputar dan berputar. Cokro manggilingan, perputaran roda kehidupan. Di bumi itu kamu dilahirkan, di bumi itu kamu dimatikan, dan dari bumi itu kamu dibangkitkan. Terus begitu hingga entah suatu saat kelak benar-benar ilahi rojiun. Roh berpulang kepada yang maha roh. Air laut yang ada dalam botol kembali kepada samudra karena tutupnya telah terbuka. Bisa diumpamakan pekerjaan Tuhan menghidupkan setiap makhluk seperti memasukkan seteguk air laut ke dalam botol. Maka untuk dapat kembali ke laut atau menyatu dengan samudra, botol itu harus terbuka tutupnya. Keterpisahan kita dengan Tuhan karena tubuh kita sebagaimana air dalam botol dengan lautan. Maka yang paling ideal dari kalimat Shiratal Mustaqim adalah jalan lebur, cara melebur kembali ke sumber asal. Bila telah paham akan hal ini, inilah yang disebut jalan lurus, dan itu telah dicontohkan oleh para rasul, terutama Nabi Muhammad sebagai uswatul hasanah. Karena kasih sayang Tuhan, karena kemurahan Tuhan, seluruh rahasia kehidupan, rahasia ketuhanan dapat ditemukan dalam diri kita masing-masing. Al-insanu siri wa ana siruhu. Manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Dan kesemua itu tercantum dalam ilmu tauhid sebagai ilmu tertua dan terutama, ilmu yang menyingkap rahasia hidup atau ruh dan kehidupan atau alam semesta, ilmu yang meniadakan selain Allah, ilmu yang meniadakan selain Tuhan, ilmu yang mengajarkan hilangnya aku tubuh atau aku manusia dan hanya menyisakan Allah saja yang ada. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Benarkah kita butuh ilmu semacam itu? Sekian dulu wajangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.